dua macam jambu, yaitu jambu bangkok atau jambu biji dan jambu madu. Ya, ini dia sudah kita kupas dan sudah kita potong-potong. Jambu bangkok ya, jadi sejenis jambu biji ya. Setelah kita buang bijinya seperti ini. Dan kemudian ini jambu madu, itu satu kelompok dengan jambu air ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Jadi hari ini saya akan mereview ya dua macam jambu. Yang pertama itu adalah jambu madu ya, seperti ini dia buahnya, jambu madu dedi ya. Kemudian yang kedua jambu biji atau jambu bangkok seperti ini ya. Jadi dua-dua ini sama-sama jambu tapi berbeda ya, berbeda rasa, bentuk maupun pohon dan sebagainya. Nah, tapi masih termasuk jambu. Oke teman-teman, ikuti terus video saya ini. Saya akan mereview kedua dari tanaman ini ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin memelihara atau menanam ini saya akan bagikan informasi yang berdasarkan pengalaman saya. Oke teman-teman, ikuti channel saya selanjutnya. Untuk jambu madu ini sebaiknya kita tanam di pot ya, seperti ini, supaya pohonnya itu tidak banyak melakukan pertumbuhan vegetatif atau pertumbuhan dari batang atau dan lebih cenderung melakukan pertumbuhan generatif atau menghasilkan buah ya, karena dia sangat dibatasi. Jadi dia pohonnya pun juga tidak terlalu besar. Nah, namun ketika pohonnya sudah besar seperti ini ya, kita juga harus kasih penyangga karena memang akarnya ini juga kecil. Oke. Nah, sementara kalau jambu bangkok atau jambu biji ini itu lebih baik kita tanam di tanah. Ya, seperti ini ya, karena memang pohonnya ini pertumbuhannya juga sangat cepat. Nah, berdasarkan pengalaman saya, jadi untuk jambu madu atau jambu air ini ya, yang biasa juga ada yang bilang, nah itu daunnya ini bertahan cukup lama ya. Jadi walaupun tidak terkena sinar matahari, ini daunnya itu bisa bertahan cukup lama. Hanya kalau memang tidak cukup sinar matahari ya, ini tumbuhan ini sulit untuk berbuah ya. Jadi dia tetap harus full dapat sinar matahari. Namun daunnya ini tidak cepat rontok ya teman-teman ya, seperti ini bisa tahan sampai ya. Jadi dia bisa membentuk percabangan seperti ini ya, seperti yang teman-teman lihat ya. Jadi dia membentuk percabangan ya, daunnya juga pun masih utuh. Nah, sementara kalau jambu biji atau jambu bangkok ini itu kalau tidak kena matahari, daunnya akan cepat rontok dan lama-lama cabangnya akan mati ya. Sehingga kalau kita lihat, teman-teman lihat tanaman saya ini, dia cenderung meninggi ya, meninggi dan posisinya itu langsung mencari matahari. Karena berdasarkan pengamatan saya, daunnya ini tidak bertahan lama. Jadi ketika terbentuk daun, kemudian mungkin tidak sampai sekitar 2 bulan itu akan rontok dan timbul daun baru. Sehingga berdasarkan ini, menurut saya sistem daripada metabolisme dari tumbuhan jambu bangkok, jambu biji ini cukup cepat ya, sehingga dia sangat membutuhkan nutrisi dan sinar matahari yang cukup banyak. Makanya lebih cocok ditanam di tanah seperti ini ya. Kita lihat ditanam di tanah, karena kalau di tanah seperti ini dia akan bisa menyerap nutrisi itu cukup banyak ketimbang dia di pot. Kalau saya menanam kemarin di pot, karena memang kurang saya kasih pupuk, itu memang cenderung tidak berbuah. Kalaupun berbuah itu tidak banyak, hanya paling atau satu ya. Nah, sementara kalau saya tanam di tanah seperti ini, dan ini saya pun jarang pupuk ya, dia bisa mencari nutrisi sendiri dan terus berbuah
ya, terus berbuah. Yang penting mataharinya cukup. Nah, makanya dia tidak, pertumbuhannya tidak cabang ke samping, tapi dia akan cenderung ke atas mencari matahari. Dan ketika tidak kena matahari, daunnya itu lama-lama akan kuning dan rontok, dan kemudian cabangnya pun juga akan mati. Nah, jadi berbeda ya dengan jambu madu ini, dia pertumbuhannya itu ke samping. Walaupun memang mataharinya tidak full, ini daunnya tidak akan rontok dan cabangnya juga akan lama matinya ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin memelihara jambu Bangkok atau jambu madu ini, inilah referensi dari pengalaman saya. Nah, ini bukan berdasarkan penelitian tapi berdasarkan pengalaman saya. Itu kalau untuk jambu madu itu lebih cocok ditanam di pot, karena sistem metabolismenya tidak sekencang dari jambu Bangkok, walaupun tetap harus kena matahari ya, karena kalau dia tidak kena matahari itu tidak akan berbuah. Sementara kalau jambu Bangkok ini sebaiknya ditanam di tanah, karena metabolisme dari pertumbuhannya ini itu cukup cepat ya, daunnya itu pun cepat rontok dan berganti. Jadi dia memerlukan nutrisi yang cukup banyak. Nah, jadi kalau misalnya jambu biji ini, kalau saya perhatikan dari pengalaman saya, itu memang proses pertumbuhannya itu cukup luar biasa ya, dan dia sangat membutuhkan nutrisi yang cukup banyak. Makanya kita harus tanam di tanah. Dan kalau kita lihat ini tumbuhan jambu biji atau Bangkok saya ini ngadap ke matahari, kita lihat ya. Jadi dia tumbuhnya subur, dan ini daunnya cepat sekali rontok ya. Jadi dia seperti yang saya sampaikan tadi, itu karena dia pertumbuhannya pun juga cukup luar biasa, pergantian daunnya itu cepat rontok dan kuning. Makanya kalau dia tidak kena matahari, itu dia akan lama-lama akan mati ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ketika dia kena matahari itu memang terus pertumbuhannya. Nah, jadi ini untuk referensi teman-teman, nanam jambu biji ini harus daerah yang memang full kena matahari. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube saya, dan kita akan melihat video-video menarik saya. Jadi ini sudah saya review tadi 2 tanaman jambu yang berbeda ya. Oke, atas bantuan teman-teman untuk like, subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.